30 jutaan di sini bisa langsung bawa mobil, bisa langsung untuk harian atau operasional gaul yang sudah pernah kita review 2 kali, akhirnya turun harga dan 60 jutaan. Ini dapat limo seperti yang di depan kita ini. Ini tipe G Camry 2017 automatic transmission grade B menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas di Surabaya. Pajak mati di bulan 10 nanti 2021, jadi masih. Sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya mendapatkan X-Trail 2500 cc automatic transmission tahun 2015 NKR 55. Ini microbus ya 2011 Vespa VBB tahun 1963 ya, dengan eksteriornya kalau gue bilang masih terkategori cukup, mesinnya juga cukup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan mengikuti prosesi lelang dari Balai Lelang Legoas. Ada sekitar 20 lebih unit yang akan dilelang, ada di daerah Jakarta dan juga Surabaya yang paling favorit nih. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Legoas, cek di deskripsi video gue ini ada websitenya untuk teman-teman pelajarin, dan juga bisa download aplikasinya di App Store atau di Play Store, yaitu Legoas Indonesia. Nah, singkatnya gue akan sedikit menjelaskan bagaimana cara ikut lelangnya. Legoas adalah balai lelang yang melakukan lelangnya dengan cara 100% online ya, jadi tidak ada floor di sini. Nah, teman-teman langsung download aplikasinya. Untuk pendaftaran secara virtual, satu lotnya itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi kita 2 juta rupiah untuk depositnya. Kalau kita memenangkan unit lelangnya, kita membayar administrasi lelang hanya sebesar 1.400.000 rupiah. Jadi lebih kecil dibanding beberapa balai lelang lain ya. Nah, kalau nggak menang, deposit 2 jutanya itu akan kembali ke virtual account kita dan bisa kita cairkan. Jadi menariknya di Legoas ini, kalau teman-teman ingin ikut lelang, sangat mudah, bisa dari rumah atau bisa langsung dibantu dengan field officer-nya dari Balai Lelang Legoas. Jangan lupa juga update-nya, langsung follow Instagram Dozo21 serta ada juga TikTok-nya sekarang ya, Dozo21. Langsung aja follow guys, dan juga selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari Dozo21. Kita cek nih apa aja yang akan sold dan unsold pada siang hari ini di Balai Lelang Legoas. Ikutin aja terus videonya sampai selesai. Oke guys, tadi itu adalah prosesi lelang dari Balai Lelang Legoas, dan akhirnya lumayan nih, ada kurang lebih 10 unit nih yang sold nih, antara di daerah Jakarta dan juga di Surabaya. Jadi kita untuk di daerah Surabaya kita akan screening aja nanti, dan kita akan cek nih unit yang pertama-tama sold di poolnya Balai Lelang Meruya ini atau di Jakarta Barat ini. Ada kurang lebih 4 unit nih yang akan kita review nih yang sold di sini nih. Nah, salah satunya mulai dari depan ini nih guys. Nah, di depan kita ini yang sold yang pertama ini adalah Brio. Ini adalah Honda Brio tipe RS automatic transmission tahun 2018 guys. Odometernya 62 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020 kemarin nih guys. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Nah, ini di open di harga 114 juta rupiah dan soldnya di harga dasar. Kondisinya masih terbilang cukup apik ya kalau menurut gua. Ini velgnya sudah gantian, ada beberapa bagian yang harus di touch up lagi nih di bagian eksteriornya. Hanya ada beberapa yang perlu diperbaiki ya, termasuk di bagian lips dan juga ada beberapa baret-baret di bagian spion. Lalu sih kalau untuk di bagian belakang sih masih terkategori cukup ya. Muffler sudah gantian, 2 titik sensor parkir. Nah, untuk di bagian stop lamp sama headlamp masih oke. Cuman bagian stop lamp nih sebelah kanan sudah ada yang ditutup dengan stiker transparent smoke seperti ini. Nah, ini velgnya seperti NK tulang kayak gini nih. Nah, cuman kondisi bannya sudah sekitar 30%-an kurang lebih. Oke guys, sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya mendapatkan Honda Brio tipe RS automatic transmission 2018. Odometer 62 ribuan, pajak mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Di open di harga 114 juta rupiah dan sold di harga dasar 114 juta rupiah. Selamat kepada pemenangnya. Oke, lanjut ke unit berikutnya. Nah, ini adalah unit yang diincar juga nih oleh beberapa orang. Kita langsung cek. Di depan kita ada Toyota Calya G manual transmission tahun 2019 nih guys. Odometernya 25 ribuan, which is ini bukan X taksi online ya. Pajak mati di bulan 7 2020 kemarin. Dan eksteriornya C, interior C, mesin C. Di open di harga 86 juta rupiah, sudah turun dari 90-an juta kemarin. Dan soldnya akhirnya juga tetap di 91 juta rupiah. Nah, ini sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Kondisi
kondisinya sih untuk di eksterior agak sedikit kusam, butuh cuci poles. Sayang tipe G, velgnya udah gantian seperti ini ya guys, kaleng, jadi sudah dioplos. Ada beberapa baretan-baretan yang butuh di repaint nih di bagian eksteriornya. Sisanya sih masih terkategori cukup presisi, pernah kita review. Nah ini seperti baretan-baretan di bagian bumper belakang dan juga di quarternya nih. Dan juga di bagian pintu bagasinya ada beberapa penyok-penyok kecil yang harus di repair dan juga di repaint lagi nih guys. Tapi kondisinya masih terkategori cukup ya menurut gua. Sisi sebelah kanan dari belakang pun juga masih terbilang cukup baik dan masih terbilang cukup shiny sih. Walaupun harus butuh dicuci poles lagi nih guys. Oke, sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya, mendapatkan Toyota Calya G 1200cc manual transmission. Eksteriornya C, cuman arah ke D kalau menurut gue ya, karena velgnya sudah dioplos. Interiornya masih cukup, mesinnya masih terkategori cukup. Ini di open di 86 juta rupiah dan sold di harga 91 juta rupiah. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya. Lanjut nih guys, unit 30 jutaan sold nih. 30 jutaan di sini bisa langsung bawa mobil, bisa langsung untuk harian atau operasional nih. Langsung di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max Blind Fan manual transmission 1300cc tahun 2012. Odometer 53 ribuan. Eksterior menurut gua C, interiornya C, mesinnya terkategori C, mesin rawatan karena vendornya ini juga mempunyai servis berkala yang rutin. Pajak mati di bulan 7 2022 nanti. Gokil nih, pajaknya masih hidup dan ini di open di harga 35 juta rupiah sesuai dengan prediksi kita saat itu, dan soldnya juga di harga dasar guys, 35 juta rupiah. Nah ini adalah unit yang sudah dimenangkan, sisa satu nih, semoga nanti ada unit 30 jutaan atau unit operasional lagi seperti Grand Max ini di Leguas. Kondisinya pernah kita cek ya, sudah apa adanya seperti ini, tapi mesin masih cukup oke, bisa langsung operasional. Nah ini ada beberapa penyok-penyok, terus ada beberapa mika pecah nih guys di belakang. Nah, ini di atasnya nih tulangannya juga sudah ada penyok nih guys, dan kusam pastinya ya untuk di bagian eksterior karena ini bekas dipasangkan stiker. Lalu untuk di panel pintu belakang sebelah kanan dan list plangnya ini juga sudah harus di repair. Tapi untuk di bagian eksterior sih nggak terlalu pengaruh ya, karena untuk di bagian mesin sih ini masih terkategori cukup baik, langsung bisa beroperasional. Oke, sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya, mendapatkan unit operasional atau unit bisa buat harian nih, Daihatsu Grand Max Blind Fan 2012 manual transmission, odometer 53 ribuan. Pajaknya masih hidup sampai bulan 7 2022 nanti, termasuk platnya yang mati di 2022. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya terkategori C tapi rawatan. Di open di harga 35 juta rupiah, sold di harga 35 juta rupiah nih guys. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Lanjut, mobil gaul yang sudah pernah kita review 2 kali, akhirnya turun harga dan sold guys. Kita langsung cek di depan kita nih, ada Suzuki Karimun Wagon R guys, yang tipe GS 1000cc 3 silinder ya, tahun 2019. Nah mobil ini adalah mobil manual transmission. Odometernya di 62 ribuan nih guys. Pajaknya mati bulan 6 2020 kemarin. Pernah sempat kita review. Ini menurut official field dari Balai Lelang Leguas kondisinya B. Cuman kalau gue bilang ya, eksteriornya ini C arah ke D, interiornya C, mesinnya terkategori cukup. Nah ini di open di harga 74.500.000 sekarang, dan soldnya akhirnya di harga dasar guys, 74.500.000. Kondisinya udah pernah kita review. Kenapa gue bilang agak kurang? Karena sudah agak dipendekkan ya di bagian unitnya ini atau mobilnya. Velgnya seperti ini, lalu sudah agak mepet ke fender ya, dan spakboard. Jadi nyetirnya harus hati-hati. Yang pasti untuk suspensi ini keras nih kalau menurut gue. Headlamp masih oke, fog lamp masih oke, tapi masih cukup presisi dan masih terbilang cukup shiny sih guys kalau untuk di bagian eksteriornya. Agak sedikit renggang ya di bagian bumper belakang sebelah kanannya. Nah lanjut di bagian sisi belakang, stop lamp masih oke. Ada yang bekas nabrak nih, sedikit nyundul ya, tapi sudah berkarat, harus di repair dan di repaint lagi. 2 titik sensor parkir, dan di belakangnya polosan seperti ini, belum ada wiper tapi sudah ada spoiler. Masih kategori oke banget ya. Jadi untuk tongkrongan anak muda nih keren banget sebenarnya. Oke nih, sekali lagi selamat kepada pemenangnya, mendapatkan Suzuki Karimun Wagon R yang tipe GS ya, 1000cc manual transmission. Ini tahun 2019 dengan odometernya 67 ribuan. Pajaknya mati di bulan 6 2020 kemarin. Eksteriornya nih menurut gua C arah ke D, interiornya C, mesinnya terkategori di C. Dan ini di open di harga 74.500.000, soldnya di harga dasar 74.500.000. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya, mendapatkan unit yang menurut gua unit gaul nih guys. Nah, untuk di Pool Meruya ini ada 2 lagi unit yang masih unsold nih guys, Limo dan Camry.
Nah, ini kita langsung screening aja. Ini Toyota Limo 1500 cc manual transmission 2016. Nah, ini odometernya 123 ribuan. Ex operasional, bukan ex taksi, sudah plat hitam ya guys. Nah, ini pajak mati di bulan 9 2020 kemarin. Exterior C, interior C, mesin C. Di open di 63 juta sekarang nih guys. Sebenarnya harganya termasuk oke nih 2016 guys. Cuman untuk di bagian PR-nya terbesar itu di eksterior. Ada beberapa cat yang sudah kusam. Interiornya butuh di salon kembali dan pajak sih pastinya. Nah, ini masih unsold. Kita cek di event lelang berikutnya. Kalau tertarik dengan mobil sedan ini, teman-teman langsung cek aja. 60 jutaan ini dapat limo seperti yang di depan kita ini. Unit yang kedua yang belum laku-laku dan baru turun harga dikit-dikit nih guys. Ini ada unit premium di depan kita, Toyota Camry tipe G automatic transmission 2017. Odometer 56 ribuan, pajak mati di bulan 5 2021 kemarin nih. Jadi waktu saat unit ini pertama kali datang, pajak masih hidup. Karena sudah lama, baru lelang lagi dan lelang lagi sampai unsold. Termasuk hari ini, pajaknya akhirnya mati sampai bulan 5 kemarin. BPKB-nya 7 hari kerja, ini akinya soak ya guys. Wajar, jadi akinya harus diganti. Sisanya masih terkategori cukup. Catnya sudah mengusam, terjemur lama nih. Dan ini di open di harga 288 juta rupiah. Kita cek lagi nih guys, nanti pekan berikutnya apakah harga akan turun. Kita tunggu aja. Ini tipe G Camry 2017 automatic transmission. Kalau teman-teman tertarik dua sedan yang masih unsold ini di pool Balai Lelang Legoas, langsung aja cek di aplikasinya di App Store atau di Play Store, langsung download aja untuk informasi lengkapnya. Oke, lanjut di berikutnya unit yang ada di Surabaya guys. Kita langsung cek aja unit-unit yang menarik di Surabaya ini. Salah satunya yang diincar banyak orang seperti yang kita lihat ini, ada Toyota Innova diesel tipe E guys, tahun 2011, 2500 cc pastinya ya. Warna silver metallic seperti ini, odometer di 77 ribuan. Masih grade B menurut inspeksi dari Balai Lelang Legoas di Surabaya. Pajak mati di bulan 10 nanti 2021, jadi masih hidup ya. Ya teman-teman, masih ada nafas dikit lah kalau menurut gua. Ya menariknya BPKB-nya ready. Posisinya ada di Surabaya dan ini unitnya sudah sold nih guys. Jadi beberapa unit di Surabaya nih sudah laku keras nih di Legoas. Catatannya untuk Innova, akinya pasti soak ya, bempernya baret nih. Mika sen di spion ini pecah. Pintu ada yang penyok, quarter di bagian belakang juga ada yang penyok. Di opennya di 118 juta rupiah. Harganya lumayan cukup oke guys. Tapi soldnya di harga 140 juta rupiah. Untuk di Surabaya ini unitnya menjadi rebutan nih guys. Unitnya seperti ini, kondisinya masih terkategori cukup ya kalau menurut gua ya. Jadi eksteriornya cukup, interiornya cukup, mesinnya juga terkategori cukup. Oke, sekali lagi selamat kepada pemenangnya mendapatkan Toyota Innova diesel tipe E 2500 cc tahun 2011 ini. Warna silver, odometer 77 ribuan, pajak mati di bulan 10 2021 nanti. Eksterior C, interior C, mesinnya juga terkategori C. Di open dari 118 juta rupiah, sold di harga 140 juta rupiah. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya. Lanjut unit berikutnya di Surabaya, ini adalah unit Nissan guys. Ini Nissan X-Trail, jarang-jarang ada di lelangan nih untuk di Legoas. Nissan X-Trail 2500 cc automatic transmission tahun 2015. Warnanya putih seperti ini dengan odometer di 43 ribuan. Pajak mati di bulan 4 2022 nanti, masih grade A loh menurut inspektornya Balai Lelang dari Legoas. Catatannya di sini, kap mesinnya ada yang terkelupas nih, jadi kayaknya ini harus di repaint lagi. Bempernya baret, pintunya ada yang penyok, dan bagian belakang bempernya juga ada yang baret nih guys. Hanya itu aja catatannya. Ini di open di harga 160 juta rupiah, sold di harga 179 juta rupiah. Kondisinya masih terkategori istimewa ya untuk di lelangan. Tapi menurut gua nih eksteriornya C, interior B, mesinnya terkategori B. Pajaknya juga masih hidup dan ini lumayan nih. Kondisinya masih lumayan cukup bagus dan menurut gua harganya lumayan cukup oke. Lokasi ada di Legoas Surabaya. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung cek aplikasinya biar nggak ketinggalan informasi dari Legoas. Sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya mendapatkan X-Trail 2500 cc automatic transmission tahun 2015. Odometer 43 ribuan, pajak mati di bulan 4 2022 nanti. Eksteriornya menurut gua C, interiornya masih terkategori baik, mesinnya terkategori B. Nah, ini di open di harga 160 juta rupiah, sold di harga 179 juta rupiah. Sekali lagi selamat kepada pemenangnya. Satu lagi guys, ada Isuzu Elf guys, NKR 55 Microbus. Nah, ini juga sering ada beberapa lelangan yang melelang unit ini. Dan salah satunya di Legoas Surabaya ini ada guys, satu dan akhirnya sold guys.
Nah ini warna silver seperti ini tahun 2011 ya guys. Odometer di 85 ribuan. Pajaknya mati di bulan 6 kemarin 2021. BPKB udah pasti ready yang di Surabaya. Pastinya itu semuanya ya. Masih grade B menurut Inspektur Legoas. Catatan di sini aki swak. AC-nya tidak terlalu dingin. Karpet dasar di drivernya sobek nih. Lantai drivernya sayang nih ada yang keropos. Dashboardnya ada yang bekas bolong nih. Terus di bagian bempernya ada yang baret. Bodi kelilingnya ada di stiker. Nah ini jadi X dari operasional perusahaan. Dan ini akhirnya dilelang di harga 68 juta rupiah nih guys, dan soldnya di harga dasar 68 juta rupiah untuk Elf nih guys. Kondisinya kalau menurut gue ya memang kondisi masih terkategori cukup dan siap beroperasional ya. Nah ini ada di Legoas Surabaya, jadi buat teman-teman unit-unit yang ada di Legoas Surabaya ini terkategori BPKB-nya semuanya ready. Sekali lagi selamat nih kepada pemenangnya nih, mendapatkan mobil operasional atau microbus. Ini adalah Isuzu Elf NKR 55. Ini microbus ya 2011. Warna silver seperti ini dengan odometer 85 ribuan. Pajaknya mati di bulan 6 2021 kemarin. Eksteriornya menurut gua C, interior C, mesinnya terkategori juga di C nih guys. Di opennya cuma 68 juta rupiah. Soldnya juga di harga 68 juta rupiah. Gokil sih menurut gua. Jadi selamat nih sekali lagi kepada pemenangnya nih, mendapatkan unit-unit terbaik dari Balai Lelang Legoas. Oke guys, itu adalah unit yang di Surabaya. Beberapa data lengkapnya yang langsung gua pick dan langsung gua review ya buat teman-teman semua. Nah, ada satu motor langka nih yang kemarin pernah kita review dan akhirnya sold nih. Langsung kita review soalnya unitnya ada di dalam. Oke guys, yang langka nih, ini salah satu juga yang dilelang dan akhirnya sold out ya. Dari 30 juta kemarin dilelang dan akhirnya turun jadi 26 juta. Dan akhirnya sold di harga dasar. Nah ini adalah Vespa VBB ya, salah satu Vespa yang rare, tahun 63 nih guys. Nah ini dilelang di Balai Lelang Legoas dengan kondisi apa adanya. BPKB STNK lengkap, hanya saja pajak mati di tahun 97 ya. Nah ini jadi langsung bisa balik nama. Kondisi fisik sama di dokumennya beda. Fisiknya warna merah putih seperti ini, kalau di dokumen warnanya biru. Nah inilah sedikit kondisi yang pernah kita review. Nah ini ada beberapa yang harus perbaikan. Masih kondisi ori ya untuk dalamannya, tapi di trimnya sudah di retrim wajar dan ini memang terpisah. Ada beberapa tambahan aksesoris di bagian belakang bagasinya, lalu di bagian emblemnya juga bukan orinya, termasuk ada tambahan aksesoris lainnya. Nah ini kilometer menunjukkan di 0,2 km. Nah, sisanya kondisi mesin masih oke, masih jos banget nih untuk mesinnya. Hanya PR-nya di pajak dan juga di bagian fisik ya. Jadi kalau misalnya udah mau balik nama, sekalian aja rubah warnanya nih, karena nih warna merah putih ini cocok banget. Atau balik ke warna dasarnya biru biar lebih estetik lagi, keren banget nih. Oke, ini makanya akhirnya dimasukkan ke dalam ruang tunggunya Balai Lelang Legoas biar nggak kepanasan dan kehujanan. Unit ini sudah laku, ini adalah unit rare Vespa VBB tahun 1963 ya. Dengan eksteriornya kalau gue bilang masih terkategori cukup, mesinnya juga cukup nih. Hanya saja ada beberapa yang harus ditouch up lagi. Di open di harga kemarin dasarnya 26 juta rupiah, turun ya dari 30 juta. Dan akhirnya sold di harga dasar guys, 26 juta rupiah. Sekali lagi nih selamat kepada pemenangnya mendapatkan Vespa VBB 63, salah satu motor rare yang ada di Balai Lelang Legoas. Oke guys, sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan pada siang hari ini di prosesi lelang Balai Lelang Legoas di event lelang kali ini ya. Semoga informasinya bisa informatif dan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa nih guys, dicek untuk di aplikasinya Legoas, langsung download di App Store atau di Play Store, atau langsung cek websitenya biar dapat informasi lengkapnya, jangan sampai ketinggalan. Follow juga Instagram Dozo21 dan selalu subscribe channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari video Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.